memang masalah perundungan atau bullying sudah banyak kasusnya terjadi di tanah air dan kita pasti tidak akan setuju dengan segala bentuk perilaku yang disengaja dan agresif yang membuat orang lain tidak berdaya, merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Dan siapapun, kita semua bisa menjadi korban bullying, tapi kita bisa mencegahnya. Dan untuk membahas persoalan tersebut kita akan diskusikan dalam webinar Trijaya Series dalam rangka Hari Anak Internasional tentunya, dan saya ingin ke Mas Dery dari UNICEF Indonesia. Mas Dery, mungkin ada update data terakhir kasus perundungan anak di Indonesia? Terima kasih, Mas. Terbaru sebenarnya ya, tahun 2015 itu ya, waktu itu Global School Health Health Survey atau survei global kesehatan berbasis sekolah itu menyatakan 1 dari 5. Kalau survei tahun 2015 ya, 1 dari 5 anak usia 13-15 tahun pernah mengalami bullying setidaknya 1 kali dalam sebulan saat disurvei. Kemudian update terbaru dari PISA, yang ini waktu itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu 41% anak remaja usia 15 tahun, berarti di usia sekolah menengah pertama tuh ya, mengalami bullying setidaknya 1 kali dalam sebulan ketika disurvei. Artinya apa? Itu angkanya sudah mulai makin besar tuh. Dari 1 dari 5 ke 2 dari 5. Ini yang terdeteksi dan melapor. Itu saya kira salah satu update-nya ya. Dan memang dari survei juga pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 nih yang memang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat nasional, itu pelaku dari kekerasan itu memang paling banyak sebaya, teman sebaya. Dan ini kan kita tidak hanya di sekolah ya, sekolah menjadi salah satu tempatnya karena remaja berkumpul di situ sebelum pandemi ya. Sekarang di luar sekolah, komunitas keluarga juga harusnya pasti ada. Apalagi sekarang anak-anak remaja disibukkan di daring ya, di dalam telepon genggam, gadget, dan lain sebagainya. Justru angka ini bisa jadi lebih meningkat lagi kalau kita bicara tentang perundungan daring. Kasus atau bagaimana? Kalau pelaporan, ini kita tidak bisa simpulkan karena memang banyak pelaporan ya yang terpusat. Kita punya, pemerintah punya yang namanya Simfoni, itu data terpadu untuk kekerasan terhadap anak. Memang banyak pelaporan kasus. Kalau kita bisa lihat tren terakhir, pelaporan kasus meningkat kekerasan terhadap anak. Ini bisa dilihat dari 2 hal nih, Mas. Satu, bisa jadi kita katakan negatif nih. Kenapa ya makin hari orang itu, anak-anak itu makin dikerasi oleh orang tua atau sebayanya sehingga mereka melapor. Jadi grafiknya meningkat. Tapi argumen kedua justru ini positif. Kenapa? Berarti anak-anak termasuk keluarga ya menyadari bahwa kekerasan itu harus dilaporkan. Kita harus mencari tolong gitu ya kalau kita mendapatkan kekerasan fisik, verbal atau bahkan seksual yang banyak dilaporkan. Ini jadi salah satu tren di negara kita. Berarti berapa banyak kasus yang tidak dilaporkan? Estimasinya saja, Mas Dery. Yang jelas kalau data survei tahunan itu tadi 41% untuk perundungan di sekolah untuk anak-anak usia 15 tahun. Nah, kalau survei perundungan daring, kita pernah juga menyurvei melalui salah satu platform UNICEF yang namanya YouReport. Itu dari 1.207 responden, pelecehan melalui aplikasi chatting nih yang banyak, 41%. Mas Dery, catatan UNICEF apa faktor utama terjadinya bullying atau perundungan terhadap anak-anak? Dampak terburuk apa yang dialami oleh anak-anak korban perundungan ini, Mas Dery? Ada banyak, tadi mungkin sudah sempat disebutkan psikologis pastinya ya, dia mengalami masalah krisis percaya diri, dia mengalami stres, trauma yang berlebih, kita bisa lihat, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu mungkin pernah melihat di anaknya sendiri atau anak tetangga atau diri sendiri dulu saat masih kecil. Ada juga dampak sosial tadi, merasa dikucilkan, akhirnya tidak membolos dan lain sebagainya, sampai ke dampak akademis. Dia akhirnya tidak semangat untuk bersekolah atau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang paling ekstrim nih Mas, pada waktu itu Ibu Menteri Sosial, waktu masih Ibu Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan atau bullying. Ini bisa jadi kita sebutkan dampak terparah, karena tidak hanya menimbulkan luka atau dampak psikologis, tapi sampai menghilangkan nyawa. Karena berdampak pada tadi kepercayaan diri anak untuk saya rasanya tidak berharga nih, lebih baik saya mengakhiri hidup saya seperti itu. Sekarang saya ke Dr. Clara Yanti Pangaribuan dulu nih sebagai seorang pengamat pendidikan ya. Ibu Clara, bagaimana dunia pendidikan kita kalau kita kaitkan dengan perundungan dan bullying terhadap anak ini? Sebenarnya gini, kita sebagai makhluk sosial itu kan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Ya, perkembangan anak
sebagai makhluk sosial tuh butuh dukungan dan kerjasama orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, saudara, teman, guru, sekolah gitu, masyarakat juga. Nah, perkembangan zaman ini mengakibatkan pergeseran karakter manusia. Jangan salah, Mas, saya juga pernah jadi korban perundungan. Itu dari murid ke saya. Oh, Dan saya termasuk yang Kang Dery bilang tidak melapor, saya tidak mau ngeributkan gitu. Tapi orang tua sebenarnya kalau berdasarkan peraturan sekolah, anak itu udah di-expel. Saya tidak mengexpel, saya minta dia refleksi. Cuma berdasarkan saksi sekolah kan memang ada ya, dia tidak boleh masuk di suspend tuh 3 hari kalau nggak salah. Itu saya kasih dia PR, saya tetap baik sama dia gitu. Jadi dia ada kayak merasa gini loh, anak-anak itu mungkin karena lingkungan dari keluarganya tidak terlalu baik, kurang hangat, jadi dia merasa ketika saya sebagai, waktu itu posisi saya sebagai guru BK, jadi karena guru BK, saya kan harus memegang disiplin sekolah juga, jadi dia merasa tiba-tiba ada sosok yang tegas, yang mengatur hidup dia, harus disiplin, dia jadi benci. Jadi dia bikin statement di Facebook. Dan yang melapor sama saya itu teman-temannya dia. Sebenarnya saya nggak terlalu mempermasalahkan seperti itu. Jadi maksud saya gini, perundungan itu sebenarnya dapat di Indonesia itu punya trilogi pendidikan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sekarang saya ke Pak Ali Hudori, Kepala Sekolah Lab School Cibubur. Nah, kalau di Lab School situasinya seperti apa dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah perundungan atau bullying terhadap para siswa ini, Pak Ali? Nah, sebetulnya disinilah peran sekolah menyibukkan anak dalam kegiatan-kegiatan tadi. Kalau kita bicara tentang kegiatan, maka ranahnya tadi ada kegiatan yang ranahnya adalah karakter, kemudian yang kedua kegiatan yang ranahnya kognitif. Memang kalau kita bicara tentang bully kan bisa di kelas, bisa di luar kelas. Kalau ekstrakurikuler kan di luar kelas. Kalau di kelas saya pikir mungkin 80%, 90% kan di bawah pengawasan guru. Kecuali kalau pas jam kosong ya, atau pas ada kegiatan. Tapi kalau selama ada guru, relatif lebih terkontrol untuk pelaksanaan semacam ini. Ya, kemudian kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kan di luar sekolah. Nah, disitulah anak perlu diberikan kegiatan-kegiatan. Sebab dengan adanya kegiatan, disibukkan kegiatan, maka dia akan kehabisan energi untuk memikirkan tentang bully ini. Kelas adalah sebagai pengganti orang tua di sekolah, gitu. Maka posisi yang pertama, ketika ada permasalahan, tempat mengadu dan penyelesaian adalah titiknya adalah dari wali kelas. Hal-hal yang perlu dibicarakan secara konseling, nanti biasanya wali kelas bersinergi dengan guru bimbingan konseling. Nah, dari situ nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi. Nah, baru nanti apa langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Lagi pertanyaan sederhana, kenapa anak kita menjadi korban bullying? Salah satunya adalah anak-anak yang lemah. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah bilang bahwa sekarang orang tua dan guru selalu mengedepankan nilai kognitif. Akhirnya anak-anak ini berkacamata tebal, ya pinter ranking tapi badannya kurus kering, nggak pernah olahraga, letoy dan loyo. Inilah yang akhirnya menjadi sumber bullying tadi. Oke, nah tadi pertanyaan saya, bagaimana kita mendeteksi anak yang menjadi korban perundungan? Pertama, murung, ini penting ya. Anak-anak yang murung, enggan bergaul, menarik diri atau withdrawal dari lingkungan, ini salah satu indikasi. Kalau mereka terpukul, mereka malu, mereka tidak percaya diri. Jadi poin pentingnya sekarang adalah di era pandemi ini, pendidikan itu adalah tangguh dan daya juang yang tinggi. Karena kalau dalam kajian ini ya, dalam budaya cyber itu, kenapa orang sering berani sekarang di media sosial? Karena dia tidak berhadapan langsung, Mas Margi. Dia terinterface dengan teks, dengan kata-kata, dia bisa bisa memanipulasi dirinya. Tadi betul yang dikatakan Pak Iqbal, bisa menjadi akun siapa saja gitu kan, tidak berhadapan dengan langsung. Beda kalau seandainya kita berbicara secara verbal, ada ekspresi diadik ekspresi yang harus kita tunjukkan ketika. Dulu kan kita diajarkan ya, kita tidak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain. Penderitaan orang lain. Sebenarnya di dunia pendidikan, perundungan atau bullying ini fenomenanya sejak kapan sih sangat menonjol sehingga mendapat perhatian semua pihak? Kayaknya saya juga dulu zaman kecil juga
sudah merasakan itu ya, tapi mungkin karena nggak terlalu gimana-gimana gitu, jadi nyantai aja. Nah, sepertinya sekarang ada sesuatu yang mengkhawatirkan nih terkait dengan perundungan atau bullying, terutama di sekolah-sekolah. Ya, sebenarnya sejak dulu sudah ada, bahkan di lingkungan keluarga pun sudah ada dengan melabel si gemuk, si kurus, si ceking gitu ya. Cuman kan dulu waktu zaman-zaman ini nih para panelis kecil-kecil kan belum tahu itu salah satu bagian dari perundungan. Kita menganggap itu ejek-ejekan biasa, bahkan sampai menyebut nama orang tua kita.